Halo semuanya, selamat datang atau selamat datang kembali ke channelku Cat Andini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah nonton videonya. Semoga informasi yang tak berikan di channelku ini bermanfaat dan menghibur buat kalian semua. Setelah aku pulang ke Indonesia kemarin, aku memang nggak ngupload banyak ya. Terakhir kayaknya aku ngupload shorts deh, tapi aku juga lupa apa isinya. Itu. Jadi ya gitu, sebagai kompensasi boleh libur panjang, aku banyak kerjaan. Tapi ya gitulah, namanya juga kerja ya, kadang sibuk kadang enggak. Jadi awal 2023 itu Januari Februari ya emang relatif banyak kegiatan. Jadi aku mah nggak sempet bikin video, nggak sempet ngedit juga tuh. Dan juga terus bulan Maret kemarin ada kuliah yang lumayan banyak tugasnya, tapi sekarang karena aku udah selesaiin tugasnya tersebut, jadi udah agak senggang dan tinggal jalanin ya itu kerjaanku sehari-hari. Nah, akhirnya punya kesempatan bikin video lagi, dan hari ini aku mau bahas alasan kenapa aku dulu memutuskan untuk S2 dulu dan nggak langsung S3. Gitu kan banyak ya lulusan FK sekarang yang langsung S3 bisa tanpa harus S2 dulu. Kenapa aku nggak ikut jalan tersebut? Tapi ada alasan kenapa aku kok milih harus S2 dulu. Simak terus videonya ya kalau pengen tahu kenapa. Jadi alasan kenapa aku S2 dulu, nggak langsung lanjut S3 kalau bisa bikin proyeknya, dan sudah tak pikirkan masak-masak selama akhir periode koas dan selama aku magang di Indonesia. Nah, sebetulnya kalau dipikir-pikir dunia praktek itu it's fun, itu menyenangkan, tapi it's not really my thing. Jadi kadang apa ya, rasa bosen gitu. Makanya sambil praktek itu waktu setelah aku lulus itu aku juga sempet magang jadi asisten penelitian. Kenapa kok aku milih jadi asisten penelitian, nggak fokus ke praktek aja? Karena aku ngerasa aku dapet sesuatu yang lain gitu, ada tantangan yang menyenangkan, yang bikin aku terus penasaran waktu saya melakukan penelitian. Entah belajar ilmu baru, cari informasi, nyusun apa kerangka penelitiannya, sampai mungkin analisis data segala macam gitu. Jadi menurutku dengan menggabungkan dunia praktek dan dunia penelitian itu cukup memberikan balance atau keseimbangan antara yang menghasilkan duit sama yang memberikan saya kesempatan untuk mengembangkan diri, yaitu penelitian gitu. Nah, sambil apa magang, sambil kerja gitu, aku tanya-tanya juga kan, di situ ada senior ya. Nah, senior-senior tuh menjelaskan kenapa kamu nggak master gitu. Kalau kamu memang suka penelitian, kamu mau belajar teknik. Jadi penelitian yang tak cari itu ya memang ada yang apa ya, sifatnya lebih ke analitis, tapi ada juga yang sifatnya skill atau teknik base gitu. Kalau kamu belajar teknik, ya sana S2 gitu. Karena kan kalau kamu S2, kamu bikin tesis, kamu harus bisa menyusun tesismu itu dari A sampai Z dan kamu pertanggungjawabkan sendiri. Jadi lebih apa ya, mandiri gitu sebagai peneliti. Entah itu kamu mau analisis datanya sendiri, ngelakuin percobaan atau eksperimennya sendiri, semua kan mbok tangani sendiri. Jadi kamu inget, kamu tahu caranya gitu. Nah, itu yang jadi motivasi kenapa waktu itu aku daftar S2. Nah, buat programnya itu kenapa kok aku cari S2 enggak di Indonesia? Karena waktu itu sekitar tahun 2016, 2017 waktu aku cari-cari program itu ya, ada sih beberapa fakultas kedokteran yang menawarkan program S2. Cuman nggak banyak yang fokus risetnya atau fokus S2-nya ke studi kanker atau studi onkologi. Kalau misal ada studi onkologi itu kayak lebih ke sisi global health, jadi dari kesehatan masyarakat atau dari segi epidemiologi gitu, jadi nggak basis riset. Padahal aku pengen dapat dua-duanya gitu, jadi secara riset teknisnya dapat, tapi juga bisa belajar tentang dasar teorinya, terus epidemiologi, kayak gitu-gitu. Jadi pengen kayak well rounded atau kayak apa ya, menyeluruh gitu loh. Makanya akhirnya aku memutuskan untuk fokus daftar ke program S2 yang di Belanda. Sebetulnya program S2 sendiri itu nggak harus melulu penelitian ya.
kalau tak bandingin sama program S2 yang dijalanin pacarku, dia S2-nya hukum gitu. Jadi dia kayak ya nggak ada penelitiannya blas, malah ya banyak teori, banyak baca, terus studi kasus, diskusi kayak gitu-gitu itu. Nggak kayak aku, kalau aku kan teorinya tuh maklek di depan di semester 1 itu rasanya kayak masuk FK lagi gitu. Jadi belajar dari Senin sampai Jumat, terus weekend kerja, malamnya pulang belajar lagi ngerjain tugas gitu. Jadi apa ya, teorinya itu padat, dan nanti di semester berikutnya kita magang kayak ada prakteknya gitu. Ternyata kok bisa beda kayak gitu. Jadi alasannya adalah beda orientasi master. Jadi sebetulnya kalau program S2 atau program master itu ada yang basisnya coursework atau basis modul, basisnya kuliah kayak pacarku itu. Jadi full selama setahun atau 2 tahun tergantung program ya. Itu kalian fokus kuliah, mungkin ada diskusi kasus, apa namanya, magang mungkin ya ada, tapi magangnya lebih kayak meningkatkan expertise atau keahlian pada bidang ilmu yang sangat lebih spesifik, yang lebih kecil, menjurus gitu. Dan selain itu ada juga master yang berbasis riset atau research master. Nah, research master tuh kayak punya aku, courseworknya ada, modulnya ada, tapi risetnya lebih banyak. Jadi ilmu yang kita dapat selama coursework, selama semester 1, itu akan kita pakai untuk merancang atau mengeksekusi penelitian skala kecil ya pada semester 2. Misalnya gitu. Jadi semua yang aku pelajari di coursework semester 1, magang semester 2, coursework semester 3, semuanya itu harus bisa tak rangkum atau tak pergunakan dengan baik biar tesisku nanti lancar. Bedanya di situ. Jadi ada master by coursework yang menitik beratkan pada pendalaman ilmu dan peningkatan keahlian, tapi ada juga master by research yang fokusnya lebih ke meningkatkan skill kamu sebagai calon peneliti biar kita makin mumpuni bisa melakukan penelitian secara mandiri. Gitu bedanya itu. Jadi kalau kalian mau consider S2 ya pertimbangkan dengan baik. Kalian mau fokus ke teknis penelitian atau pengembangan ilmu secara akademis. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah aku sebagai lulusan research master dari Belanda menyarankan kalian semua atau siapa-siapa yang tertarik untuk menjalani research master di Belanda? Jawabanku, tergantung. Gampang loh. Ya sebetulnya betul, tergantung dari tujuan kalian ke depan itu kayak apa. Kamu mau berkarir ke arah riset medis atau riset preklinis atau riset mungkin kayak basis farmakologi gitu ya. Kalau risetnya kayak gitu-gitu itu kalian perlu coba buat research master, karena di Indonesia memang kurang banyak diasah kalau kalian lulusannya dari FK. Beda kalau mungkin ada jurusan S1 yang biomedis, kalian pasti punya lebih banyak pengalaman di lab untuk menyelesaikan atau mengeksekusi program riset kayak gini. Tapi kalau kalian basisnya dari FK, mau penelitian yang basisnya riset medis klinis, preklinis, basis translasional kayak gitu, ditambah dulu ilmu dan skillnya dengan cara research master. Jadi tergantung goalnya kalian apa. Habis S2 atau S3 kalian mau langsung spesialis, mungkin lebih baik kalau kita memperdalam ilmu sampai ngelontok gitu loh. Jadi nggak pakai research master pun nggak apa-apa. Kalian fokusin waktu PhD itu atau langsung S3 ya, itu bisa menyeluruh dari aspek dasar kayak yang sehat sampai yang sakit, prosesnya sampai A sampai Z itu kalian bisa selesaikan atau lebih perdalam selama S3. Tapi menurutku sebagai orang yang menjalani dua-duanya, itu ada hal-hal yang memang bagiku sih, aku bersyukur banget sudah tak kenal atau tak pelajari selama S2. Dan waktu S3 sekarang ini, meskipun kesannya kayak diulang, tapi aku bisa memperdalam gitu loh. Dan kalau misal aku paham, kayak sudah, oh ya aku tahu caranya nyusun kerangka penelitian, aku tahu caranya nulis proposal pengajuan dana,
gitu. Dan kalau aku sudah tahu itu, aku bisa perdalam lagi, gimana sih caranya kalau misal proposal ini tak sampaikan atau tak pitch, tak presentasikan ke dokter, ke orang yang bukan dokter tapi kerja di rumah sakit, ke pasien, biar mereka mau ikut penelitiannya, misal gitu. Jadi kayak lebih nuans, lebih apa ya, nggak sempit malah, tapi mencakup lebih banyak orang gitu. Jadi ya semuanya balik lagi tergantung tujuan kalian. Kalau aku karena memang pengen fokusnya ke riset medis yang utama, dan balik ke kliniknya itu masih ya ragu-ragu lah ya gitu, dari awal memutuskan untuk ambil research master. Tapi kalau enggak, atau kalian lebih pengen jadi klinisi, perdalamlah ilmu selama kamu S3 sambil belajar caranya mengeksekusi suatu penelitian dengan baik dan benar gitu. Nah, gimana? Kira-kira kalian mau research master dulu atau mau S2 dulu ya, nggak harus research master, atau mau langsung S3 nih? Komen di bawah. Kalau kalian punya pertanyaan, ada yang kurang jelas, boleh komen di bawah atau kontak aku lewat Instagram. Gitu ya. Terima kasih sudah nonton videonya yang agak panjang ini. Sampai jumpa di video berikutnya.